Baiklah, kami dari kelompok 5 saat ini ingin mempresentasikan tentang perjanjian khusus yang ada dan tidak ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang dimulai dari saya sendiri, Amanda Supit, dan yang kedua Maureen Ransun, yang ketiga Alfia Tommy, dan yang keempat Aldi Pareta, yang kelima Dandi Manumpil. Baiklah, kami akan mulai dengan definisi perjanjian. Perjanjian pada umumnya menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Mengenai perjanjian khusus, Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dan dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan dalam perjanjian. Pada awalnya, perjanjian tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan, tetapi merupakan satu perbuatan hukum yang berisi dua. Artinya bahwa dalam suatu perjanjian terdapat satu perbuatan hukum yang mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah penawaran, sedangkan sisi yang kedua adalah penerimaan. Jadi, dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, perjanjian tukar-menukar. Tukar-menukar menurut pasal 1541 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Yang kedua, perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa menurut pasal 1548 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan memberikan suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Perjanjian jual-beli. Jual-beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian perseroan perdata menurut pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perseroan perdata juga merupakan perjanjian khusus sebab perseroan perdata diartikan dengan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Yang kelima adalah perjanjian penitipan barang. Menurut pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Lebih rinci, penitipan barang adalah perjanjian khusus dapat dilihat dari pasal 1701 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian. Yang keenam adalah perjanjian pinjam pakai. Menurut pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Yang ketujuh, perjanjian penghibahan. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Yang kedelapan, perjanjian kerja. Menurut pasal 1601A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu atau selama waktu yang ditentukan. 9. Perjanjian pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1604 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan ketika pemborong akan melakukan pekerjaan atau bahwa ia juga akan menyediakan bahan-bahannya. 10. Perjanjian pakai habis. Menurut pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang membentuk pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Yang ke-11, perjanjian persetujuan untung-untungan. Dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjudian, pertaruhan, perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup juga merupakan perjanjian khusus. Akan tetapi, oleh karena suatu undang-undang atau hukum nasional melarangnya, maka kemungkinan persetujuan untung-untungan dapat batal demi hukum yang artinya tidak memenuhi syarat yang sah. Suatu perjanjian yakni oleh karena objek perjanjian dibolehkan oleh undang-undang. Dan yang ke-12, perjanjian bunga tetap dan bunga abadi. Menurut pasal 1770 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian bunga abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Perjanjian pemberian kuasa. Menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Yang ke-14 adalah perjanjian penanggung hutang. Menurut pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penanggungan adalah satu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama ini diatur dalam pasal
1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ke-1 dan bab ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas pasal 1233 sampai dengan pasal 1312 dan bab kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 atau antara lain terdapat pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas, dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Seperti halnya perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, dan lainnya. Perjanjian tidak bernama lahir di dalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Contoh dari perjanjian tidak bernama yaitu Yang pertama, kontrak production sharing atau bagi hasil. Kerjasama untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak karya, suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asing, semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dan badan hukum domestik. Dalam bidang pertambangan, di luar minyak dan gas bumi, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan dinilai dari besar kecilnya investasi. Yang terakhir adalah kontrak joint venture atau perjanjian kemitraan. Perjanjian ini adalah kerjasama antara pemodal asing dan nasional untuk membentuk perusahaan baru antara kedua pengesahan tersebut yang semata-mata didasarkan para kontraktual atau perjanjian. Kesimpulan, setiap perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perjanjian bernama, sedangkan setiap perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perjanjian tidak bernama, karena tidak dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, nanti kami akan perbaiki di kemudian hari. Terima kasih.